Dan mungkin juga beban anak pertama tuh dari stereotip masyarakat juga, kayak tadi kan Abi Umi nanya, pernah nggak ngerasa gagal kamu anak pertama, kamu yang ngajarin semuanya, kamu yang disalahin terus? Dari Umi Abi enggak, tapi dari masyarakat iya gitu. Dari lingkungan sekitar, keluarga terdekat gitu. Keluarga terdekat, tangga gitu. Apa-apa tuh tiba-tiba, kamu nih ada ini kenapa? Padahal kita nggak tahu yang punya tika kan dia gitu kan. Aku dibawa-bawa ya kan, tapi aku salah juga ya. Sosmed juga gitu kan. Kan kadang ada orang-orang yang ketika bersosmed scrolling tuh pikirnya kosong, terus tiba-tiba dia baca tulisan anak pertama itu nggak menanggung semuanya, tiba-tiba dia berpikir itu dia gitu. Bisa jadi beda kondisinya gitu. Kayaknya ini pengalaman Malah hidup dia tuh. Sosmed tuh malah jadi kayak pembenaran yang padahal sebenarnya belum tentu benar gitu ya. Nah, kayak kamu nggak pernah merasakan itu, tapi karena TikTok memberitahumu seperti itu, kamu merasa seperti itu. Istilah sekarang, Generasi sekarang ya. istilah sekarang istri TikTok. Ya standar TikTok. Istri standar TikTok, anak standar TikTok. Di Jadi beberapa TikTok kehidupan, jadi pembenar apa, jadi standar kebenaran TikTok sekarang gitu. iya. Karena itu yang lagi ini ya, lagi tren, lagi viral. Terus yang dipercaya orang-orang gitu. Kalau kamu merasa hidup menjadi anak pertama berat, boleh. Tapi kalau menjadi yang paling berat, jangan. Masih banyak lebih berat lagi ya. Masya. Masih ada Allah yang maha besar ya. Belum lagi kita keluarga kita nggak bisa loh bahas penderitaan anak tunggal. Anak tunggal susah gitu. Tapi ada yang ada cerita dia punya anak tunggal, ya bapaknya sih cerita anaknya happy aja gitu. Kalau dia curiga sebenarnya dari cara bapaknya cerita. Ya, Kayaknya enggak deh, dari nggak tahu. Abi saudaranya banyak, Belmi saudaranya banyak gitu kan. Gak pernah tahu kita ceritanya si anak tunggal gitu. Semuanya bakal punya penderitaan sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Sip. Yang anaknya 2 juga berbeda ceritanya gitu, yang anaknya 5 beda lagi ceritanya gitu kan. Kadang yang anaknya 2, setelah anaknya besar-besar, pencarian dia pengen nambah anak lagi, udah nggak bisa karena udah besar-besar. Ambil anak orang deh. Iya ada. Ya, nikmatnya hidup ya. Oke. Ada lagi yang perlu kita sampaikan nih tentang anak pertama? Ya. Anak pertama. Selain Semangat Dija sebagai anak pertama. Coba kasih kesan dan pesan juga masukan buat anak pertama, kira-kira apa yang bikin vibes-nya positif gitu loh. Statement ya. Daripada mikir jadi anak pertama itu beban, coba pikir anak pertama itu privilege. Jadi anak pertama merasakan itu, ya privilege anak pertama. Dia itu sudah diakui. Dan dapat pengakuan itu susah loh guys. Makanya banyak orang cari muka kan. Karena dia belum dapat pengakuan gitu. Sedangkan anak pertama itu dia udah dapat pengakuan. Nah itu tinggal kita manfaatkan aja. Orang udah percaya sama kita gunakan kepercayaan itu untuk memberikan manfaat, untuk mengatur hal-hal baik gitu. Terus kita itu adalah kenangan pertama orang tua kita gitu. Jadi kalaupun ada komunikasi yang rusak antara anak pertama sama orang tua, ada kemungkinan, ada sedikit privilege, kamu tuh akan mencari, karena kamulah yang pertama kali dia ingat gitu, kamu tuh hadir di hidupnya, gitu. Di hidup orang tua. Privilege juga untuk berwalidain, masuk surga gitu. Ya, even Gen Z tuh mungkin nggak segitu mikirinnya surga neraka ya, but deep down in your heart guys, kalian pasti tahu surga neraka tuh ada, yakin itu soal itu. Dan itu kayak easy pass gitu loh, kalau kamu bisa berwalidain, bisa maafin orang tua gitu, bisa jadi Allah berarti ya dengan surga gitu. Jadi daripada mikir hidup beban, itu privilege. Tuh kunci memperbaiki ikatan kasih sayang yang sudah rusak, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada mesin hati penghambaan kita, karena itulah sumber energi terbesar kita untuk bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tua, membangun kembali jalinan ikatan kasih sayang tersebut. Berdamai dengan kehidupan. Manusia kan selalu ada kurangnya. Kalau Dija total berharap Umi Api untuk sempurna, tidak akan sempurna. Pun kalau Umi Api berharap anaknya sempurna, Dija sempurna, tidak akan sempurna. Tapi Dija sempurna di mata kami. Buayanya keluar. Saya cowok, buaya dalam. Ini 4 orang nonton. Hai guys. Takutnya Umi Abi. Takutnya temannya Umi Api. Halo Umi Api, mama papa, ayah bunda gitu. Udah kepedean cari teman dari ini kan dari IG. Maafkan anak gak jelas ini.
Memang PD-nya luar biasa. Ya, jadi udah dibilang pun mainlah sama adik-adik itu seperti ya teman lah, sahabat gitu. Jangan Iya. ngerasa sebagai orang tua dari adik-adik, tapi nggak mau. Nggak, awalnya kan nggak mau terus memproses, tapi setelah memproses tuh kayak pas aku bilang kamu tuh bahkan mungkin kayak partner in crime-nya adek. Nah, aku bersama adek. Saya nggak terima banget. Anak Partner pertama in saja, crime. iya partner in crime kayak anak pertama aja nggak boleh salah, gimana jadi partner in crime sama adek? Maksudnya gitu kan. Tapi setelah berpikir, oke, dapet. Jadilah anak gitu, intinya gitulah gitu. Paling ini kan kena marah bareng-bareng. Besok jogging kita ya. Ya. Oke, mungkin itu ya bisa kita share malam hari ini. Sehat-sehat semua untuk anak pertama. Memang banyak harus bersabarnya, banyak harus memaafkannya, dan juga kepada orang tua ya. Lihat lagi kondisi anak pertamanya. Kalau memang bukan kalau ya, kayaknya memang butuh minta maaf juga nih kepada anak-anak pertama nih, sudah terlalu memberi beban yang besar kepada mereka sebagai anak pertama. Ada komen dari Muana Najwa. Kata anak pertama kami nikah, hehe. Lah, kok diklaim? Banyak Guys, kayak kalau udah jago jadi anak pertama, sudah berdamai sama kondisi, orang tuanya nambah loh. Iya. Dan ya anak kita banyak diklaim orang juga sebetulnya. Gak apa-apa. Kami senang hati. Belum ada uang penaiknya. Umi ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Ya kalau Umi sih rasanya gini ya. Butuh banyak saling pengertian lah istilahnya gitu ya. Ya anak pertama juga paham kan kondisi orang tua, dia anak yang pertama. Jadi wajar kalau misalnya orang tua masih banyak salah gitu kan. Dan mereka sebetulnya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Karena kan gimana-gimana anak pertama itu ya percontohan ya. Jadi ketika dia dapat yang bagusnya, alhamdulillah. Kita nggak dapat yang nggak bagusnya, ya diungkapkan saja gitu kan gitu. Terus itu juga ya. Kita juga istilahnya memang berusaha memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya itu bukan yang terbaik menurut anaknya, ya speak up gitu ya. Jangan sampai tertekan, jangan sampai jadi beban gitu. Insya Allah lah kalau misalnya dibicarakan baik-baik ke orang tua, bisa juga kok mereka terbuka. Seandainya sulit pun doain aja lah orang tua di dalam tahajud, di dalam duhanya gitu ya. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan hati minimal sama anaknya gitu, minimal sama si pendoanya gitu ya. Banyak-banyak bersyukur lagi kondisi kita kayak gimana, pasti ada yang lebih parah dari kita gitu. Dan Allah itu maha adil gitu. Ketika kita dikasih cobaan, itu bukan cobaan yang nggak bisa kita lewati, hanya saja kita butuh sedikit usaha biar bisa lulus ujiannya, melangkah ke arah yang lebih baik lagi gitu sih. Kok closingan Umi tapi malah kepikiran satu topik lagi, kalau dibahas bisa sejam lagi. Ya, kalau gitu minggu depan ya, Cin. Kayaknya Minggu untuk depan. dari anak Kan pertama closing itu memang harus gitu ya, mancing, Mancing itu mancing selanjutnya. obrolan yang kedua. Jadi Apa minggu itu depan tadi? kita kasih deh ya. Tapi itu tadi ngobrol lah gitu sama orang tuanya. Emang anak tuh bisa ngobrol sama orang tuanya. Kalau yang udah sebesar ini, Justru banyak yang nggak bisa gitu kan, itu berarti jadi nanti masalah kita buka. kemarin kan. Nah, berarti kita buka tahap kedua ya. Tahap kedua terkait itu mungkin minggu depan atau minggu yang lainnya lagi, terserah pengkonsepnya ya. Ya itu kan kemarin yang Dijah cerita juga kan, teman-teman Dijah tuh bingung gitu melihat Abi sama Dijah tuh kok ngobrol itu lancar kali gitu. Sementara si teman Dijah ini ngerasa aku tuh mau ngomong sama papa aku itu bingung nggak tahu mau ngobrol apa Kalau gitu. susah ngobrol, Nah minggu depan kita bahas ya, di sejam lagi nih. catat aja WhatsApp. kayaknya untuk saya anak pertama mau sejam deh ya. Terus saya orangnya nambah nih jadi 3 orang, terus Berebut ngomong. Ya tapi gak suka ngomong ya. Dibilang berebut ngomong nggak lah. Dari tadi kan Umi kalem. Iya. Ya deh. Oke, kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan pekan depan masih dengan tamu istimewa kita, Ya, Khadijah Nurul Atifah, anak pertama kami. Insya Allah kita pilih nanti ya tema yang paling cocok ya untuk pekan depan ya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen juga biar akun kita ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.